Kembali lagi bersama saya di channel Facebook Connect Explorer dengan NRP 5026241117. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Flag Use a Port Scanner to Detect Open Ports. Nah, objektifnya itu kita akan disuruh menggunakan Nmap, sebuah prompt atau mungkin tools ya, a port scanner and a network mapping tool to detect open ports. Jadi tool ini untuk mendetek ports apa yang terbuka. Jadi seperti itu. Nah, ini backgroundnya seperti ini, dan ini adalah introductionnya. Nah, di sini tuh kita tuh banyak sekali dikasih tahu beberapa file-file, sebuah kode list common ports. Nah, itu tuh ada kayak 20 file transfer protokol, habis itu ada 21 file transfer protokol yang kontrol, habis itu ada 22 secure shell, 23 telnet, 25 simple mail transfer protocol atau SMTP, dan 53 domain name systems, client, 67 client to server dynamic host configuration protocol version 4, CPv4 dan sebagainya. Nah, ini juga adalah kayak semacam security logical port. Jadi kalau kita mau membuat sebuah keamanan itu nanti ada yang namanya logical port, di mana itu ini akan berkonfigurasi secara langsung kepada kepada 75% dari seluruh total cyber attacks yang terjadi pada ports biasanya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita itu juga disuruh ini require resource, yaitu seperti PC, CSLIBM installed in VirtualBox ya, yang seperti ini yang ada pada layar kanan ini, yaitu VMware Workstation ya, ini sama. Jadi lanjut aja kita ke launch ya, ini tadi udah aku launch. Habis itu kita run yang namanya Nmap. Nah, Nmap kita menggunakan terminal. Kita klik terminal. Nah, ini kita akan nge-prom yang namanya Nmap, Nmap localhost. Nah, di sini nanti kita akan itu dikasih tahu seperti apa yang port-port terbuka pada Nmap ini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, yaitu ketika ada 22 TCP. Kenapa ini guys? Nah, sorry teman-teman, tadi ada kesalahan jaringan, jadi kita langsung aja. Tadi sampai mana ya? Nmap done. Nah, ini kita tadi sudah selesai ngeprom yang namanya Nmap localhost ini teman-teman. Nah, lanjut Nmap done, satu address, satu host app scanner. Nah, seperti ini. Nah, ini sama seperti yang ada pada di terminal saya ini. Oke, the result are scan of the first 24 TCP ports. Nah, mungkin seperti itu. What TCP ports are open? Nah, ini langsung jawab aja apa itu yang terbuka. Nah, di sini tuh yang terbuka itu ada 21 slash TCP, habis itu lagi 22 slash TCP dan 23 slash TCP. Nah, ini adalah port-port yang terbuka. Nah, setelah itu ada apa lagi nih? Provide a description of the service associated with the each port, open port. Nah, itu tuh 21 tadi itu yaitu FTP. Terus 22 itu SSH dan 23 itu adalah telnet. Nah, seperti ini. Nah, ini apa itu FTP, SSH, telnet? Itu seperti yang dijelaskan tadi di atas ini itu. Nah, ini FTP yang kontrol, terus SSH secure shell, dan terakhir itu ada telnet. Nah, seperti itu. Nah, lanjut research the vulnerabilities associated with each of the open port. Nah, ini tadi saya juga nemu beberapa kata-kata di sini saya simpan di sini. Nah, ini dia. Jadi FTP port 21 itu yang digunakan untuk mentransfer file melalui protokol FIP. Beberapa kerentanan terkait dengan FIP meliputi akses tidak sah, kerentanan buffer overflow, dan masalah keamanan autentikasi. Nah, itu untuk port 1. Nah, selanjutnya untuk port 22 itu digunakan saat mengakses jarak jauh ke server pengguna protokol SSH. Jadi salah satu kerentanannya adalah serangan brute force, di mana penyerang mencoba berbagai aksi kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses pastinya. Nah, lanjut untuk nomor 23 yaitu telnet, adalah port yang digunakan untuk mengakses layanan telnet atau jaringan internet kita ini, seperti
yang digunakan untuk mengakses shell atau terminal jarak jauh pada sistem komputer. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya itu kenapa? Yaitu kurangnya enkripsi. Yaitu pada salah satu kerentanannya yang paling mencolok adalah kurangnya enkripsi, di mana data yang terkirim itu melalui internet itu tidak dienkripsi sehingga dapat dengan mudah disadap oleh penyerang yang memiliki akses ke jaringan. Dan ini berarti bahwa ketersandi dan informasi sensitif dapat terekspos dengan mudah. Nah, mungkin ini akan saya copy saja. Oke, kita masukkan sini. Nah, sudah selesai. Oke, lanjut kita akan masuk ke bagian step 3, yaitu menggunakan administrative privilege dengan nmap. Nah, pertama itu kita prompt dulu yang namanya sudo map -s localhost. Sudo map sudo nmap -su localhost. Nah, passwordnya itu adalah apa tadi, lupa saya. BIOS CyberOps. Nah, seperti ini. Nanti itu akan keluar seperti yang ada pada di bawah sini, dan itu akan berhasil sama. Nah, ini starting at nmap 7,8. Di situ ini ada tanggalnya. Setelah itu di bawahnya itu ada latensi, dan itu ada not shown. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke soal. Nah, di sini tuh ada what UDP port are open. Nah, di sini tuh ada nih. Nah, ini 1 2 3 UDP. Nah, maka itulah port yang terbuka pada sudo map nmap ini. Jadi kita ketik aja 1 2 3, dan setelah itu describe the purpose of the UDP services associated with each port. Nah, di sini tuh tadi tuh dia itu kan NTP. Nah, mana sih? Nah, ini 1 2 3 NTP. Nah, NTP tadi itu namanya adalah Natural Time Processing Protocol. Mana ya? Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Port 123 adalah port yang digunakan untuk protokol network time protocol. Nah, NIP ini adalah protokol jaringan digunakan untuk mensinkronkan waktu antara perangkat komputer di jaringan. Nah, port 123 ini digunakan untuk mengirimkan permintaan dan penerimaan respons untuk sinkronisasi waktu. Nah, seperti itu. Dan kerentanan. Tujuan purpose itu tujuan. Nah, associated with each other port. Nah, itu kalau misalkan kerentanan itu kayak kurangnya autentikasi. Jika konfigurasi NIP-nya tidak memerlukan autentikasi yang kuat, maka penyerang mungkin bisa memanfaatkannya untuk mengirimkan informasi waktu palsu atau merusak sinkronisasi waktu yang sah. Nah, mungkin ini describing secara singkat apa itu mengenai tentang UDP port 123. Nah, ini kita langsung copy saja untuk kita masukkan ke dalam jawaban. Oke, aman. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk melakukan prompt min negatif sp localhost untuk mengetahui sebuah versi kayak services dan state selanjutnya. Kita coba untuk melakukan promptnya, yaitu nmap negatif sp localhost. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini itu main dan address 1 scannet at 11,60. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, dengan ini tuh negatif sp ini dapat mengubah sebuah nmap comment. Jadi itu bisa langsung nah, ini tuh bisa seperti nmap langsung, guys. Jadi kita itu bisa menggantikan fungsi nmap itu dengan min sp localhost. Jadi seperti itu. Terus habis itu kita dapat ini ada capture ssh keys. Nah, ini kita coba untuk prompt yang satu ini, nmap min a spasi localhost.
localhost. Nah, ini udah selesai. Nah, ini langsung aja kebuka semuanya. Oke, di sini itu ada SSH hotkey. Jadi di sini tadi mana? Nah, ini localhost. Host is up latency not shown 97 closed ports. Oke. Nah, ini 21 ya open. FTP letter. Nah, FTP anon, FTP sysad. Nah, seperti itu. Kita coba cek Linux. Nah, mungkin seperti ini. Oke teman-teman, lanjut. Kalau gitu tadi itu kan kita itu juga disuruh bahas apa itu SSH hotkeys yang ada pada UPD ini. UPD bukan UPD apa tadi? Port yang pada step 4 tadi itu. Nah, di sini tuh kita dapat ketahui kalau SSH hotkeys itu ada di sini. Jadi ini tuh adalah kunci di mana itu sebuah file atau sistemnya itu nanti memiliki kunci yang ada pada ini yang namanya kunci itu. Nah, terus habis itu ada ini pertanyaan seperti bagaimana penyerang atau attacker itu menggunakan informasi ini. Nah, contohnya itu ketika misalkan si hacker itu telah mendapatkan kunci ini, maka dia itu dapat mengontrol atau istilahnya seperti menguasai yang namanya hotkeys ini untuk mengendalikan sebuah sistem operasi sistem ini dari jarak jauh, dan itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan ketika bagaimana yang seharusnya kita yang kamu lakukan ketika cyber itu diserang dari pencurian kunci informasi. Nah, di sini saya juga telah merangkum beberapa. Nah, ini saya tulis di sini. Yang pertama itu adalah enkripsi data. Gunakan enkripsi data untuk melindungi data sensitif. Nah, pastikan data itu sudah transkripsi dan berada dalam penyimpanan dan saat perjalanan melalui jaringan. Nah, terus habis itu ada lagi firewall keamanan jaringan, di mana itu kita pasang firewall yang kuat dan sistem keamanan jaringan memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan terakhir adalah keamanan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, mungkin seperti ini. Ya, mungkin sekian dari yang telah saya jelaskan pada hari ini. Insya Allah dapat membantu teman-teman dalam mempelajari ilmu ini lebih dalam lagi. Sekian, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk menunggu pada sesi berikutnya ya.